Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang distribusi frekuensi. Sebelumnya, apa sih distribusi frekuensi itu? Nah, jadi distribusi frekuensi adalah mengatur data agar lebih kompak dan sederhana tanpa kehilangan informasi yang penting. Nah, di dalam distribusi frekuensi itu, yang pertama yang kita tentukan itu ada jumlah kelas, dan yang kedua tuh interval kelas. Nah, jumlah kelas itu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, di mana K itu adalah jumlah kelas dan X adalah banyak kelas. Dan untuk 3,322 itu adalah konstanta, itu sudah ketentuan. Nah, habis itu interval kelas. CI sama dengan range dibagi K, di mana CI itu adalah interval kelas dan range sama dengan nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil, dan K adalah jumlah kelas. Nah, grafik pada kali ini kita akan membahas 3, yaitu grafik histogram, poligon, step and leaf. Nah, grafik histogram itu apa sih? Grafik histogram itu adalah grafik batang, sedangkan poligon adalah grafik garis. Nah, step and leaf adalah digit pertama adalah sebuah grafik batang dan daun, di mana step adalah batang dan leaf adalah daun. Nah, baiklah, kita akan langsung ke contoh soal. Di contoh soal kali ini diketahui hasil nilai ujian statistik lingkungan mahasiswa teknik lingkungan sebagai berikut. Nah, inilah adalah data-datanya. Jadi, hitunglah jumlah kelas dan interval kelasnya, serta buatlah grafik stem and leaf, grafik poligon, dan grafik histogram. Nah, penyelesaian. Nah, kan yang ditanya tadi kan jumlah kelas. Nah, diketahui bahwa kan data di jumlah data ini kan berjumlah 50. Jadi N-nya sama dengan 50. Nah, kita kan ditanya jumlah kelas, jadi ditanya K. Jadi jawabannya sesuai dengan rumus yang telah dibahas di awal tadi. Jumlah kelas itu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Nah, tinggal kita masukin aja. Kan nilai N-nya tadi kan sama dengan 50. Jadi 1 ditambah 3,322 log 50. Nah, dari hasil perhitungan didapatkan bahwa hasilnya 6,64. Nah, maka dari itu kita harus membulatkan. Nah, berarti dibulatkan menjadi nilainya yaitu 7, sehingga jumlah kelasnya adalah 7 kelas. Nah, yang kedua itu kan ditanya interval kelas. Nah, dari data ini kita lihat kan interval kan rumusnya tadi CI sama dengan range dibagi K. Nah, range itu kan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nah, jadi kita lihat dulu terlebih dahulu nilai terbesarnya berapa dari data ini. Nah, dapatkan nilai terbesarnya kan 95. Sedangkan untuk nilai terkecilnya kita lihat tuh berapa. Nah, dari tabel ini yaitu 34. Nah, jadi kita kembali lagi. Nah, K-nya tadi kelas kan udah kita carikan, nilainya 7. Nah, jadi CI sama dengan range dibagi K. Nah, range tadi kan nilai terbesar dikurang nilai terkecil, jadi 95 dikurang 34, dan dibagi jumlah kelas yaitu 7. Nah, dari maka kita operasikan. Nah, didapatkan hasilnya 8,71, sehingga interval kelasnya adalah 9. Nah, step and leaf. Nah, step tadi kan batang, leaf itu adalah daun. Nah, gimana sih cara buatnya kayak gitu? Gimana cara membacanya? Nah, kalau stem itu tuh kalau stem ini adalah digit pertama dari data, sedangkan leaf ini adalah digit kedua dari data. Nah, kan data kita ini kalau kita lihat ini kan
puluhan ya, ada 65, 44, 46. Nah, jadi misalkan tuh 44 kan, 44 berarti stemnya 4, leafnya 4. Jadi ini 2 ini berarti dibaca 44. Misalkan 46 tuh berarti ini 4, ini 6-nya kan. Jadi 46 gitu cara pembacaannya. Nah, frekuensinya dihitung aja berapa jumlahnya. Ini kan misalkan tuh ada ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Makanya frekuensinya 5 gitu. Nah, sedangkan untuk tabel distribusi kelas, nah kan kita tadi kan kelasnya kan ada 7 tuh, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sedangkan untuk interval kelasnya tadi kan ada 9. Nah, kan karena kita yang terkecil itu 3, 4, makanya nilai pertama dari kelas ini adalah 3, 4. Nah, karena intervalnya 9, berarti kan 3, 4 sampai dengan 42 itu kan berjumlah 9 kan, kayak 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Nah, itu 9, makanya 34 sampai 42. Nah, kita lihat tuh di tabel angka. Nah, dari tabel ini kita lihat dari 34 sampai 42 tadi berjumlah berapa. Misalkan ini 34 masuk 2, terus tuh habis itu 39. Nah, pokoknya dari tabel tersebut didapatkan interval yang kelasnya 34 sampai 42 itu berjumlah 7. Begitupun seterusnya. Maka total semua frekuensi ini berjumlah totalnya 50. Nah, sedangkan untuk grafik poligon adalah kan poligon tadi kan sudah dijelaskan kan bahwa poligon itu grafik garis. Jadi dari cara membuatnya itu dilihat dari kelas tadi. Nah, kan kelasnya 34 sampai 42, frekuensinya 7. Nah, sebenarnya di bawah ini untuk kelas, sedangkan untuk ini adalah untuk frekuensi. Nah, jadi kan 34 sampai 42 tadi kan itunya frekuensinya kan 7, ini 7. Nah, makanya dia dititikin 7 tuh. Nah, kayak gini. Nah, sedangkan untuk 43 sampai 51 kan dari tabel tadi kan 10, makanya ini dihubungin. Nah, jadilah grafiknya seperti ini. Nah, habis itu untuk grafik histogram itu sebenarnya sama. Kalau grafik histogram itu grafik batang, makanya dia seperti ini. Sebenarnya kalau untuk di bawah ini kan kelas, ini kan kelasnya, sedangkan ini kan frekuensinya. Sama saja seperti grafik garis tadi, hanya saja kalau poligon tadi garis, kalau untuk histogram batang. Nah, gitu. Nah, ini saja yang dapat